Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep inti manajemen pemasaran. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Alfi Nur Hasnia, yang kedua saya sendiri Jeffrey Saputra, yang ketiga Nina Yunita, yang keempat Rofi'ah Nur Aini Ar-Rohmah. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep inti pemasaran. Pemasaran tidak hanya memfokuskan untuk memperoleh keuntungan yang besar, akan tetapi seorang pemasar juga harus menciptakan strategi yang tepat agar barang dan jasanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep inti pemasaran, yaitu ada 4. Yang pertama, target pemasaran, kebutuhan konsumen, aktivitas terpadu, dan stabilitas. Yang pertama, target pemasaran. Seorang pemasar harus menentukan siapa yang akan ditawarkan barang atau jasanya. Tidak semua orang yang diberikan produk yang sama, sebab kebutuhan dan seleranya akan berbeda-beda. Yang kedua yaitu kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen sangat bervariasi. Untuk mengetahuinya bisa melalui survei, menyebar kuesioner, dan wawancara. Yang ketiga yaitu aktivitas terpadu. Aspek ini dikenal juga dengan mix marketing, artinya adalah perpaduan antar elemen-elemen pemasaran, yakni produk, price, place, dan promosi. Yang keempat yaitu profitabilitas. Bagaimanapun juga tujuan akhir sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, maka faktor profitabilitas tidak dapat dilupakan dari kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pemasaran, yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang didukung dengan kepuasan pelanggan. Ada 7 konsep pemasaran yang digunakan dalam menetapkan strategi pemasaran, antara lain yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk. Yang di dalam produk tersebut ada barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga, nilai biaya dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima yaitu hubungan dan jaringan pasar. Yang keenam yaitu pasar. Yang ketujuh, pemasar dan calon pembeli. Dari 7 konsep tersebut, yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Permintaan tidak akan tercipta tanpa adanya daya beli seseorang, namun permintaan bisa lahir dari keinginan seseorang. Yang kedua yaitu produk, barang, dan jasa. Konsep inti pemasaran selanjutnya berhubungan dengan produk. Ingat, tidak selamanya produk adalah sesuatu yang berwujud. Jika produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Yang ketiga yaitu nilai biaya dan kepuasan. Kepuasan pembelian seseorang konsumen tidak hanya didasari dengan harga barang atau jasa. Yang keempat yaitu pertukaran dan transaksi. Adanya pertukaran dalam bentuk transaksi membuat aktivitas ini dipandang sebagai sebuah proses, bukan lagi tindakan pemenuhan kebutuhan semata. Dalam sebuah transaksi terdapat kesepakatan mengenai jenis barang, jumlahnya, serta harga yang harus dibayar. Yang kelima yaitu hubungan dan jaringan. Konsep inti pemasaran berikutnya adalah hubungan dan jaringan, yakni suatu praktik jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan berbagai pihak. Yang keenam yaitu pasar. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pasti berhubungan dengan erat dengan pasar. Di pasarlah tempat bertemunya penjualan dan pembeli dan aktivitas transaksi. Yang ketujuh yaitu pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak yang mencari calon dan pembeli.
bisa satu orang atau lebih, sehingga terciptalah kegiatan transaksi. Sedangkan di sisi lain, calon pembeli adalah orang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut. Saat aktivitas pemasar dan pembeli ini bertemu, kemudian cocok, akhirnya terciptalah transaksi. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Apa sih itu konsep penjualan? Konsep penjualan berbeda dengan pemasaran. Konsep penjualan berfokus pada jumlah banyaknya barang yang terjual tanpa terlalu memperhatikan kepuasan konsumen. Dan apa sih perbedaannya dengan pemasaran? Berikut ini beberapa konsep dari penjualan. Yang pertama yaitu konsep penjualan berfokus pada jumlah barang yang terjual atau volume yang terjual. Sedangkan pada pemasaran berfokus pada kepuasan konsumen. Lalu yang kedua yaitu kegiatan penjualan hanya sebatas melakukan kegiatan promosi tanpa terlalu memperhatikan kepuasan konsumen. Sedangkan pada kegiatan pemasaran dilakukan dengan konsep yang terintegrasi atau integrated marketing. Lalu untuk pengolahan labanya pada penjualan hanya berfokus pada seberapa besar keuntungan yang didapat, sedangkan pada pemasaran disertai dengan kepuasan dari konsumen. Selanjutnya yaitu pasar dan saluran pemasaran. Apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, lalu terdapat kegiatan permintaan atau kegiatan tawar-menawar antar penjual dan pembeli, lalu terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau tidaknya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah seperangkat lembaga yang bertujuan untuk membantu proses pemindahan hak milik atas barang atau jasa kepada konsumen. Terdapat 3 jenis saluran pemasaran. Yang pertama yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi antara lain seperti radio, televisi, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Lalu saluran distribusi yang bertujuan untuk membantu proses distribusi dari produsen kepada konsumen, yaitu seperti pedagang besar, distributor, pedagang kecil, agen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu saluran layanan yang bertujuan untuk membantu proses transaksi seperti dari gudang, alat transportasi, lalu ekspedisi, dan lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar. Strategi pemasaran ini merupakan landasan bagi perusahaan untuk melakukan penyusunan rencana usaha. Strategi yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan iklan berbayar, dengan pemasaran transaksional, dengan pemasaran melalui media sosial, dan dengan pemasaran melalui email marketing. Yang pertama yaitu dengan iklan berbayar. Perusahaan membayarkan sejumlah uang kepada penyedia jasa layanan agar dapat mempromosikan produknya di ruang tersebut. Seperti perusahaan mempromosikan produknya melalui televisi. Kemudian yang kedua, pemasaran transaksional. Dengan strategi ini, perusahaan memberikan promo belanja, diskon, dan lainnya untuk menarik perhatian dari pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial diklaim lebih irit biaya dan juga menyasar banyak target. Pemasaran media sosial ini bisa menggunakan Facebook, Instagram, atau marketplace lainnya. Kemudian yaitu pemasaran melalui email marketing. Pemasaran melalui email marketing ini digunakan oleh perusahaan untuk
mengiklankan produknya melalui email kepada pelanggan yang sudah ditargetkan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen penting dalam strategi pemasaran. Elemen-elemen penting tersebut diantaranya produk, pelanggan, pesan, tim pemasaran, promosi, dan juga proses analisis. Yang pertama yaitu produk. Sebelum kita melakukan pemasaran, penting bagi kita untuk menguatkan produk kita terlebih dahulu, terlebih untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan. Penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik pelanggan, sifat pelanggan, keinginan pelanggan, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pesan. Pesan dari produk kita haruslah dibuat senaratif mungkin agar dapat menarik perhatian dari pelanggan. Kemudian tim pemasaran. Dalam sebuah kegiatan pemasaran tidak luput dari kerjasama tim pemasaran. Kerjasama tim pemasaran yang baik akan membuat strategi pemasaran berjalan dengan baik. Kemudian yaitu promosi. Untuk melakukan promosi produk kepada pelanggan, promosi harus dilakukan dengan tertarget dan juga dengan media yang memadai. Yang terakhir yaitu melalui proses analisis. Proses analisis ini penting untuk mengevaluasi apakah strategi pemasaran yang sudah kita lakukan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian, kita juga perlu mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan terburuk, sehingga kita dapat meminimalisir adanya kegagalan. Selanjutnya, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan baik dengan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Tentunya, dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, maka akan sangat menguntungkan daripada kita harus mencari pelanggan baru. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan diantaranya, yang pertama dengan mewujudkan interaksi yang baik dengan pelanggan, yang kedua dengan memberikan hadiah kepada pelanggan, dan yang ketiga dengan memberikan informasi tentang produk baru kepada pelanggan. Yang pertama yaitu memberikan interaksi yang baik kepada pelanggan. Dalam sebuah bisnis, pola interaksi pun penting untuk membangun sebuah bisnis yang baik. Kemudian, dengan memberikan hadiah kepada pelanggan. Hubungan relasi yang baik kepada pelanggan juga bisa dilakukan ketika kita memberikan hadiah kepada pelanggan. Yang nantinya pelanggan akan merasa tersentuh hatinya dan juga akan melakukan pembelian kepada kita secara kontinu. Kemudian dengan informasi atau memberikan informasi tentang produk baru kepada pelanggan. Adanya produk baru ini menjadi sarana untuk kita dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Kita bisa memberitahu kepada pelanggan tentang produk baru dari perusahaan kita mengenai kualitasnya, bahannya, atau yang lainnya. Nilai pelanggan adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan produk tersebut. Terdapat 4 cara yang tepat bagi perusahaan untuk mendapatkan harga jasa atau produk berdasarkan definisi value di mata pelanggan. Yaitu ada value is a low price, yaitu harga rendah atau murah. Jadi konsumen ini mempersiapkan bahwa suatu produk atau jasa akan bernilai jika menetapkan harga yang rendah atau murah. Yang kedua ada value is everything I want in a service, yaitu segala sesuatu yang diinginkan konsumen dalam produk atau jasa. Harga yang ditetapkan bukan merupakan hal yang utama selama konsumen mendapatkan apa yang diinginkan dari produk atau jasa yang diterima, sehingga nilai dipersiapkan sebagai kualitas tertinggi dari produk atau jasa. Yang ketiga ada value is the quality I get for the price I pay, adalah kualitas yang diterima konsumen dari harga yang dibayarkan. Jadi sebagian konsumen melihat value sebagai suatu pertukaran yang seimbang antara uang yang dibayarkan dengan kualitas produk atau jasa yang diperoleh. Yang terakhir ada value is all that I get from all that I give, yakni apa yang diperoleh dari apa yang diberikan. Jadi pada akhirnya konsumen ini menganggap bahwa segala keuntungan yang diperoleh seperti uang, waktu, dan usaha ini dapat menjelaskan arti dari value.
Kemudian ada ruang lingkup pemasaran baru. Di dalamnya ada ceruk pasar. Strategi ceruk pasar atau niche market di sini adalah rencana bisnis yang fokus untuk menggapai satu segmen produksi yang terdefinisi dengan baik. Strategi ini merancang sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, mulai dari kisaran harga, kualitas produksi, dan disesuaikan dengan demografi yang ditargetkan. Jadi, hal yang harus dipahami bahwa terkadang ceruk pasar itu adalah buatan atau rekayasa dengan mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan. Selain itu, ceruk pasar tidak hanya berarti pasar yang lebih kecil, tapi terkadang adalah rekayasa dan buatan sebuah brand dengan bantuan tim pemasaran. Selanjutnya ada pasar ekspor. Ekspor di sini menjual barang dan jasa domestik ke pasar luar negeri. Banyak negara mengadakan ekspor untuk mendorong perubahan ekonomi seperti Jepang, Cina, dan lainnya. Ekspor biasanya menjadi salah satu cara untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Penjualan ke luar negeri menjadi alternatif ketika misalnya pasar domestik itu sudah penuh. Ada beberapa alternatif cara untuk mengekspor barang dan jasa, antara lain ada ekspor aktif, yakni perusahaan menjual produknya ke luar negeri melalui perantara dan menangani rincian apa saja yang akan diekspor. Ini juga dikenal sebagai ekspor tidak langsung karena dilakukan melalui perantara. Kemudian ada ekspor pasif. Ekspor pasif di sini merupakan perusahaan tidak aktif mencari perantara. Mereka biasanya mengandalkan pesanan dari pembeli asing dan dipenuhi dari dalam negeri, kemudian dikirim ke pembeli yang ada di luar negeri. Yang terakhir ada ekspor langsung. Dalam ekspor langsung di sini, ekspor tim menangani langsung setiap aspek dari proses ekspor, mulai dari riset pasar, perencanaan distribusi, perizinan, dan penanganan kontak pembeli di luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.